Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran, maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. 296. Kabar buruk. Jian Chen yakin pria sepuh itu bukan Dongsu, ketua kuil hitam, melainkan salah satu tetua atau tangan kanannya. Tidak kusangka ada yang cukup gila mengusik kediaman kuil hitam. Apa sekarang organisasi kami sudah dipandang remeh hingga seorang pemuda bisa leluasa mengacaukan markas? Pria sepuh itu akhirnya membuka suara. Nadanya cukup sinis pada Jian Chen. Kau jelas bukan pemimpin organisasi ini. Di mana ketua kalian? Jian Chen justru memikirkan hal lain. Seharusnya Dongsu akan keluar ketika markasnya diusik, namun setelah Jian Chen membunuh beberapa anggota mereka, kemunculan ketua kuil hitam tersebut masih belum terlihat batang hidungnya. Kau tidak cukup pantas untuk bertemu ketua kami. Aku yang akan mengambil nyawamu. Pria sepuh itu tiba-tiba melompat dan menyerang Jian Chen dengan serangan tapaknya. Jian Chen menyerang dengan serangan serupa hingga kedua tapak beradu dan menimbulkan gelombang kejut. Ekspresi pria sepuh itu menjadi tegang saat merasakan kekuatan Jian Chen. Ia mengambil jarak beberapa meter dengan lawannya. Dalam satu kali pertarungan saja, pria sepuh itu sudah menyadari Jian Chen adalah pendekar alam langit, pikirnya. Kemampuanmu tidak buruk. Pantas saja kau berani menyerang markas ini. Pria itu tersenyum lebar, menutupi kecemasan di hatinya. Kau bukan lawanku. Jika aku serius, kau tidak akan bertahan 3 kali serangan dariku. Jian Chen melirik anggota-anggota kuil hitam beberapa saat. Ia kemudian menyimpulkan bahwa Dongsu sedang tidak ada di markasnya. Sepertinya hari ini aku hanya bisa menghancurkan markasnya saja. Jian Chen menghela nafas. Sebaiknya setelah ini ia harus mencari tahu kemana pemimpin mereka pergi juga. Pria sepuh itu bereaksi atas ucapan Jian Chen dan menganggapnya sebagai penghinaan. Ia menarik pedangnya. Aku bukan lawanmu. Akan aku ajarkan namanya putus asa. Jian Chen memberi instruksi agar Jian Yang mundur beberapa langkah darinya. Melihat pria tua itu berlari ke arahnya dengan niat membunuh, justru membuat Jian Chen tersenyum sinis dan menganggap lawannya mudah terpancing emosi. Jian Chen membatalkan niatnya untuk menarik pedang Asura. Melawan pria sepuh itu tidak harus mengeluarkan pusakanya. Pria sepuh itu mengayunkan pedangnya sementara Jian Chen menghadapinya dengan tangan kosong. Anggota kuil hitam melihat ke arah pertarungan tetua mereka sampai kesulitan berkata-kata. Mereka bisa melihat kekuatan Jian Chen yang lebih tinggi dari tetua tertingginya. Sial, kekuatannya ternyata sehebat ini. Pria sepuh itu mengumpat. Ia sudah memiliki firasat kalau Jian Chen bukan pendekar sembarangan, namun masih tidak menduga bahwa seseorang yang terlihat begitu muda memiliki kekuatan yang setinggi ini. Pria sepuh itu mulai menyesal karena telah berurusan dengan Jian Chen. Pertarungan keduanya tidak berlangsung lama karena dalam beberapa pertukaran jurus saja Jian Chen membuat pria sepuh itu terlempar sebelum memuntahkan darah segar di mulutnya. Melihat tetua mereka dikalahkan seperti itu membuat anggota-anggota kuil hitam jadi menyadari situasinya. Tanpa berpikir panjang mereka langsung berlari ke berbagai arah. Kalian akan lari kemana? Aku tidak akan membiarkan kalian lolos.
Jian Chen mencabut pedangnya dan mulai membunuh anggota kuil hitam yang mencoba lari. Jian Ye juga ikut membasmi mereka. Di saat keduanya disibukkan oleh anggotanya, pria sepuh itu menelan beberapa pil penyembuh untuk meredamkan rasa sakit akibat pukulan Jian Chen. Ia merasakan tulang rusuknya benar-benar patah. Pria sepuh itu mulai menghilangkan keberadaan dirinya dan diam-diam terbang, meninggalkan lokasi markasnya. Aksi tersebut segera tersadari Jian Chen dengan cepat. Sudah kubilang, tidak ada yang lolos dari sini. Jian Chen mengeluarkan sebuah cakram di cincin ruangnya yang ia dapatkan saat melawan organisasi di provinsi lain. Cakram itu mempunyai kualitas yang tidak diragukan lagi. Jian Chen mengaliri cakramnya dengan elemen angin sebelum melemparkan pada pria sepuh itu. Pria sepuh itu menyadari Jian Chen melemparkan senjata padanya. Melihat kecepatan cakram yang bergerak lebih cepat dari terbangnya, pria sepuh itu mencoba menangkis gerak arahnya agar berpindah arah. Jian Chen tentu saja menyadari itu, namun satu hal yang di luar perhitungan pria sepuh tersebut. Ketika cakram yang dilemparkannya ditangkis, Jian Chen membelokkan arah cakramnya dan kembali ke pria sepuh itu. Keistimewaan cakram yang Jian Chen lemparkan selain memiliki kualitas bagus juga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Pria sepuh itu tidak menyangka cakram yang ditangkisnya akan berbelok lagi ke arahnya. Cakram yang dibalut elemen angin yang tajam itu seketika memotong tubuh pria sepuh itu seperti tahu dan membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Dari matanya yang masih terbuka lebar, pria sepuh itu jelas tidak terima ia mati dalam keadaan tragis seperti ini. Jian Chen kemudian melanjutkan menghabisi para anggota kuil hitam yang tersisa. Karena jumlahnya sudah tidak banyak lagi, Jian Chen dan Jian Ye dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Tentu saja meski mereka berlari ke berbagai arah, Jian Chen ataupun Jian Ye dapat dengan mudah mengejarnya, apalagi keduanya bisa terbang dengan cepat. Jian Chen sempat menginterogasi salah anggota dari mereka yang terakhir, bertanya tentang keberadaan Dong Su dan anggota lainnya. Jian Chen mengetahui jumlah organisasi kuil hitam memiliki anggota ribuan. Seharusnya menaklukkan organisasi kuil hitam akan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk Jian Chen sekalipun, namun karena jumlah anggota di markasnya hanya sekitar 200 orang membuat Jian Chen dan Jian Ye bisa lebih cepat melenyapkan organisasi mereka dari waktu seharusnya. Ketua Su dan anggota lainnya sedang melakukan perkumpulan antar organisasi. Aku tidak tahu persisnya, namun mereka mengatakan untuk merencanakan strategi penyerangan. Jian Chen dan Jian Ye saling pandang. Penyerangan. Keduanya bereaksi mendengar kata tersebut mengingat klan Jian pernah diserang 2 kali. Dari anggota itu Jian Chen mengetahui bahwa organisasi-organisasi kriminal masih melakukan aliansi. Bahkan aliansinya lebih besar dari sebelumnya hingga mencakup semua organisasi di Provinsi Naga Petir. Strategi penyerangan. Jian Chen mengerutkan dahi. Apa kau tahu tujuan mereka menyerang kota mana? Aku tidak yakin, tapi samar-samar aku mendengar mereka akan menyerang ibu kota Provinsi Naga Petir, kota Qianshan. Katanya mereka akan berencana membuat strategi untuk menggulingkan pemerintahan. Ekspresi Jian Chen jadi berubah. Mendadak firasatnya memburuk mendengar hal tersebut. Jian Ye juga tampak memperlihatkan kecemasannya. Katakan padaku, kapan kalian akan melakukan penyerangan pada ibu kota? Jian Chen menarik kerah jubah anggota kuil hitam itu dengan keras. Itu. Anggota terakhir itu mengatakan bahwa seharusnya operasi menggulingkan pemerintahan ibu kota akan dilakukan malam ini jika perhitungannya tidak salah. Gawat.
Kita harus pergi ke kota Qianshan. Jian Chen berdecak kesal. Episode sebelumnya. Eps 295. Organisasi Kuil Hitam. Episode berikutnya. Eps 297. Kekacauan ibu kota Qianshan. Eps 297. Kekacauan ibu kota Qianshan. Di ibu kota Qianshan, malam itu begitu cerah dengan bintang dan bulan yang terlihat di langit sana. Suasana juga terasa damai bersama angin malam yang begitu sejuk sampai suatu ledakan berdentum nyaring di perbatasan kota. Sebelum warga atau petugas mencerna situasi, suara ledakan lain terdengar dari arah bangunan penduduk. Butuh beberapa saat sebelum para warga menyadari bahwa ledakan tersebut berasal dari bom api. Keterkejutan nyatanya tidak sampai di sana. Para warga dikejutkan dengan datangnya jumlah pasukan berjubah serba hitam yang datang menerobos pintu gerbang kota. Barulah saat itu mereka menyadari ada sebuah serangan. Kekacauan segera terjadi di mana-mana, pasalnya pasukan berjubah hitam itu menghancurkan apapun yang mereka lihat termasuk bangunan, para warga dan petugas. Yang paling terkejut dari semuanya adalah pemerintahan klan Chu. Mereka tidak menduga bahwa akan ada serangan pada kota yang menurutnya paling aman. Di kota Qianshan, selain klan Chu yang merupakan klan terkuat di provinsi Naga Petir, ada juga klan-klan besar lainnya seperti klan Niu dan klan Ye. Tidak ada yang cukup gila untuk menyerang kota Qianshan. Chu Di adalah ketua klan Chu saat ini sekaligus orang yang memimpin provinsi Naga Petir. Saat suara ledakan bom api terdengar, ia sudah terbang ke atas langit dengan tinggi untuk melihat apa yang terjadi. Chu Di menahan nafasnya saat melihat jumlah orang-orang berjubah hitam yang mulai memasuki kota dengan jumlah mengerikan. Siapa sebenarnya mereka? Apa klan Liu menyerang lagi? Tidak. Seharusnya mereka tidak akan menutupi identitasnya dengan memakai jubah hitam. Klan Liu sudah tidak memiliki ambisi lagi untuk menjadi penguasa provinsi semenjak klan mereka dicampakkan oleh klan-klan sekutunya. Ditambah tetua mereka telah terbunuh saat penyerangan klan Jian. Satu-satunya yang terbesit dalam pikiran Chu Di mengenai penyerangan ini adalah para organisasi kriminal. Terbukti dengan tindakan orang berjubah hitam itu yang menyerang para warga. Chu Di kembali mendarat tepat di kediaman klannya. Beberapa pasukan serta tetua-tetuanya sudah menunggu di sana, menunggu perintah Chu Di mengenai penyerangan ini. Kerahkan separuh pasukan klan Chu ke perbatasan kota untuk menahan pasukan musuh sementara sisanya fokuskan untuk menyelamatkan para warga. Titah Chu Di. Chu Di kemudian menuliskan beberapa surat yang dikirimkan pada ketua klan lain untuk meminta pertolongan. Ia yakin dengan situasi seperti ini klan Liu dan klan Ye akan bersatu dalam menyelamatkan kota. Usai mengucapkan perintahnya, pasukan dan tetua Chu langsung pergi dan menyisakan Chu Di sendiri. Chu Di mengepalkan tangannya keras. Tidak menyangka semenjak ratusan tahun telah berlalu kota Qianshan akan diserang besar-besaran. Chu Di tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal tersebut. Ia mulai terbang ke arah perbatasan kota dan mulai menangani pasukan jubah hitam itu. Sudah lama sekali semenjak kita menyerang banyaknya pemukiman. Tidak kusangka kota Qianshan akan menjadi incaran kita selanjutnya. Yue Xia tertawa lebar melihat kota Qianshan yang mulai terselimuti api merah. Bagaimana menurutmu tentang ini? Bukankah kau yang sudah lama ingin menguasai provinsi? Dengan menyerang ibu kota kau secara jelas akan menjadi penguasa.
Lanjut gadis itu pada seseorang di sampingnya yaitu Hong Gao, pemimpin organisasi Merpati Merah. Yue Xia dan Hong Gao adalah dua pemimpin organisasi kriminal terbesar di Provinsi Naga Petir. Bukan hanya keduanya tetapi Dong Su dan Gu Bu juga ada di sana. Memang untuk menaklukkan kota Qianshan, Hong Gao selaku pelaku utama telah bekerja sama kembali dengan 3 organisasi lainnya seperti ia menyerang klan Jian dulu namun skalanya sekarang jauh lebih besar. Keempat organisasi itu hampir mengerahkan semua anggotanya untuk menyerang ibu kota provinsi. Bisa dibilang mereka menggunakan kekuatan penuh untuk menaklukkan klan Chu dan klan-klan lainnya. Bukan hanya mereka tetapi ada juga organisasi-organisasi yang ikut gabung dalam penyerangan ibu kota. Hong Gao tentu saja menyadari menyerang ibu kota jauh dari kata mudah namun ada beberapa hal yang membuatnya percaya diri. Setelah Hong Gao didukung oleh 2 sio pemburu, ia telah berhasil mengumpulkan hampir 90% organisasi-organisasi yang ada di Provinsi Naga Petir untuk bergabung bersamanya. Bukan hanya itu. Dalam penyerangan kali ini 2 sio yang merupakan pendekar tingkat tinggi akan turun tangan menangani klan Chu. Hal ini membuat Hong Gao yakin bisa menaklukkan kota besar tersebut. Dengan persiapan yang matang semenjak beberapa tahun terakhir, ditambah dirinya dan ketiga ketua organisasi lain telah mencapai alam langit, Hong Gao percaya diri akan berhasil dalam penyerangan malam ini. Kita akan berhasil menaklukkan kota Qianshan saat matahari terbit. Biarpun kemenangan bisa jadi di pihak kita, sebaiknya kita harus berhati-hati dalam penyerangan sebesar ini. Hong Gao berkata demikian sambil melihat ke atas langit. Biarpun tidak bisa melihatnya, ia yakin ada 2 sio pemburu yang mengamati penyerangan tersebut dari jauh. Yue Xia menghela nafas. Tentu saja gadis itu memahami arah penglihatan Hong Gao namun ia tidak bertanya lebih jauh mengenai hal tersebut. Yue Xia, Gu Bu dan Dong Su menyadari alasan mereka beraliansi lagi dengan Merpati Merah karena adanya 2 sio itu. Walaupun kekuatan ketiganya sudah sangat kuat semenjak beberapa tahun terakhir namun disandingkan dengan para sio tersebut kekuatan mereka bukan apa-apa. Bahkan jika ketiganya bertarung serius bersama-sama melawan 2 sio itu, mereka tidak yakin akan keluar sebagai pemenang. Jika tidak ada 2 sio tersebut maka sudah dari dulu organisasi Kuil Hitam, Raja Tengkorak dan Bulu Agung tidak mau lagi bersekutu dengan Merpati Merah. Di saat keempat pemimpin organisasi besar itu sedang berdiskusi, di atas langit 2 sio pemburu tengah melakukan pembicaraan serius. Walaupun mereka sedang menyaksikan penyerangan organisasi tetapi perhatian mereka tidak sedang ke sana. Sio babi dan sio ular sedang membicarakan hal lain mengenai organisasinya, di mana dalam tahun yang sama, 3 sio mereka telah dibunuh oleh pendekar yang tidak ketahui. Kematian sio kuda, sio kelinci dan sio macan adalah pukulan telak bagi organisasi sio pemburu setelah sio naga memberitahu kematian ketiganya pada mereka. Apa menurutmu dia akan datang ke sini? Tanya sio babi yang memiliki nama Yan Bahua. Siapa yang kau maksud? Pendekar misterius itu. Dia sedang ada di ibu kota kekaisaran. Kalaupun ada kesini aku tidak takut padanya. Sio ular mendengus. Tampak tidak peduli. Yan Bahua menghela nafas. Ia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan pendekar misterius yang dikatakan sio naga, pemimpin sio pemburu namun sejak penyerangan ini dimulai ia merasakan firasat tidak enak. Sio naga sudah memerintahkan para sio yang lain untuk menemukan dalang pembunuh sio kelinci dan sio macan karena dari yang diketahuinya, keduanya dibunuh oleh orang yang sama.
Dari informasi yang mereka dapatkan, pendekar misterius yang membunuh dua Shio itu mempunyai ikatan dengan asosiasi klan Miu, namun informasi tersebut tidak terlalu kuat dan masih samar-samar. Yang pasti Shio Naga memerintahkan anggota yang tersisa untuk mencari informasi mengenai pendekar misterius terlebih dulu sekaligus merekrut kandidat Shio baru untuk menduduki Shio yang telah dibunuh. Organisasi Shio pemburu tidak boleh di posisi ini terlalu lama. Mereka harus segera memulihkan kekuatan mereka yang telah hilang, apalagi setelah kematian Shio Kuda. Shio Kuda merupakan pendekar tingkat yang mendekati kekuatan Shio Naga. Apalagi dia memiliki dua pedang pusaka yang unik di tangannya. Membunuh Shio Kuda jelas hal sulit bagi Shio Naga sekalipun. Shio Naga menyadari bahwa pendekar misterius tersebut memiliki kekuatan yang lebih tinggi di atasnya. Episode sebelumnya, Eps 296, Kabar Buruk. Episode berikutnya, Eps 298, Kekacauan Ibu Kota Qianshan 2. Eps 298, Kekacauan Ibu Kota Qianshan 2. Cudi melesat cepat ke posisi terdepan pasukan klan Chu. Ia mencabut dua pusaka kembar yang berupa pedang pendek yang tajam. Tanpa basa-basi Cudi melepaskan gelombang pedang pada salah satu pasukan organisasi. Dalam sekali serangan tersebut pendekar berjubah hitam itu terpenggal kepalanya saat gelombang pedang melewati leher mereka. Cudi tidak habis di sana. Ia mulai melepaskan gelombang pedang lainnya yang setiap terkena lawannya akan memotong tubuh mereka. Pusaka Cudi memang memiliki keistimewaan. Meski gelombang pedang bisa dibuat oleh seorang ahli pedang, namun pedang Cudi dapat melakukannya secara otomatis walaupun tidak ia niatkan. Lebih jelasnya pedang pendek Cudi akan mengeluarkan gelombang pedang setiap kali pedangnya terayun. Tentu saja gelombang pedang yang dilepaskan memerlukan tenaga dalam yang tidak sedikit. Namun itu adalah bayaran pas untuk pusaka kelas dewa tersebut. Cudi terus melepaskan gelombang pedang di atas udara. Dalam waktu seketika sudah puluhan pendekar organisasi terbunuh di tangannya. Aksi tersebut segera membuat pasukan organisasi menyadari kekuatan Cudi. Mereka yang ketakutan mulai menjauhinya karena takut menjadi korban pusakanya. Honggao, Yuesia, Gubu, dan Dongsu tidak tinggal diam saja ketika Cudi membantai anggota organisasinya dengan mudah. Keempatnya langsung bergerak menahan Cudi. Pantas saja mereka bisa terbunuh dengan cepat. Tidak kusangka ketua Cudi ada di sini. Yuesia tersenyum lebar. Gadis yang terlihat muda tetapi memiliki jiwa nenek itu menjilat bibirnya saat merasakan kekuatan Cudi yang di atas mereka. Cudi mengerutkan dahinya. Kecurigaannya semakin benar bahwa penyerangan ini berasal dari organisasi kriminal ketika melihat empat pemimpin mereka yang terkenal. Kalian berani menyerang pemerintahan. Apa kalian sadar dengan apa yang kalian lakukan? Cudi berkata dingin. Tidak perlu mengkhawatirkan kami. Pikirkanlah dirimu yang tidak akan selamat hari ini. Gubu mengomentarinya dengan senyuman mengejek. Pria gemuk itu sudah lama sekali ingin melawan pendekar terkuat Provinsi Naga Petir. Cudi mendengus geram. Tanpa menunggu lagi ia mulai maju ke arah mereka dan mengayunkan dua pusakanya. Honggao dan lainnya mengikuti. Keempatnya bertarung bersama-sama melawan Cudi sendiri. Cudi memiliki kekuatan yang menandingi 30 jagoan Kekaisaran Naga. Kekuatannya sudah tidak diragukan lagi. Meski melawan 4 alam langit sekaligus ia dapat menandingi mereka. Pertarungan mereka terjadi di atas langit.
Beberapa pendekar bisa melihat jelas kekuatan keduanya hampir berimbang dengan Chu di mendominasi pertarungan. Ketika pemimpin mereka bertarung dengan sengit, para pasukan organisasi tidak tinggal diam saja. Dengan jumlah mereka yang membeludak, pasukan organisasi segera memenuhi kota Qianshan dan membuat kekacauan di seisi kota. Pasukan klan Chu berusaha melawan pasukan organisasi namun jumlah mereka terlalu sedikit. Belum lagi sebagian pasukannya harus dibagi untuk menyelamatkan para warga kota. Hal tersebut membuat pihak klan Chu tidak diuntungkan. Bantuan klan lain juga cenderung lambat karena mereka juga harus mengamankan klan-klan mereka terlebih dulu. Chu Di menyaksikan ketidakunggulan pasukannya saat bertarung. Ia ingin membantu klannya namun situasinya tidak tepat. Kalau bertarung sebaiknya kau jangan memikirkan yang lain. Dongsu mengayunkan pedangnya yang berhasil melukai Chu Di dengan goresan pedang. Chu Di segera mengambil jarak. Ia melihat lukanya beberapa saat dengan ekspresi buruk. Wajahnya sedikit memanas dan emosinya terbakar. Kalian ingin kita bertarung hidup dan mati di sini. Kalau begitu aku akan melakukannya walaupun kehilangan nyawa sekalipun. Chu Di melepaskan tekanan tenaga dalam di tubuhnya, menunjukkan kekuatannya sebagai pendekar alam langit tahap 6. Kini giliran keempat ketua itu yang berubah ekspresi. Senyuman menghilang saat merasakan kekuatan Chu Di yang sebenarnya. Chu Di tidak menunggu keterkejutan mereka melainkan langsung bergerak dan muncul di dekatnya. Dengan dua pedang di tangan ia menyerang keempatnya dengan membabi buta. Serangan Chu Di berubah ganas. Keempat ketua organisasi itu sampai kesulitan melawan Chu Di yang menyerang mereka dengan nafsu membunuh. Keempatnya kini mulai merasakan kekuatan sebenarnya dari pendekar terkuat di Provinsi Naga Petir. Jian Chen dan Jian Ya datang di waktu yang terlambat. Ketika mereka sampai, kota Qianshan sudah mengalami kekacauan dengan banyaknya rumah warga yang dibakar oleh alat peledak. Jian Chen juga melihat banyaknya pendekar berjubah hitam yang memasuki kota dan melakukan pertarungan di dalam kota. Jian Chen yakin bahwa mereka adalah pasukan dari aliansi organisasi. Sial. Jian Chen berdecak kesal. Chener, ini bukan salahmu. Ayo kita bantu mereka sekarang. Para warga sedang membutuhkan pertolongan kita. Jian yang menggenggam tangan Jian Chen agar pemuda itu tidak larut dalam amarahnya. Jian Chen menatap Jian Ya. Gadis itu mencoba berusaha tersenyum dan menghiburnya. Terima kasih. Aku akan membalikkan situasi penyerangan ini menjadi di pihak kita. Jian Chen mengelus pucuk kepala Jian Ya. Di sisi yang sama ia juga mengalirkan tenaga dalam pada gadis itu. Chener, ini. Jian Ya tiba-tiba merasakan tenaga dalamnya yang terkuras akibat terbang lama kini mulai terisi kembali. Jian Chen memang mentransfer tenaga dalamnya pada gadis itu. Di dunia persilatan sebenarnya tidak ada teknik atau jurus yang bisa demikian namun Jian Chen berhasil melakukannya berkat ia mempelajari kitab Dewa Langit Surgawi beberapa hari sebelumnya. Sebagai gantinya tenaga dalam Jian Chen akan terkuras 2 kali lipat dari tenaga dalam yang ia transfer pada Jian Ya. Tidak membutuhkan waktu lama hingga gadis itu merasakan tenaga dalamnya sudah penuh kembali. Jangan bertanya dulu. Kita harus mengakhiri peperangan ini secepatnya. Kata Jian Chen saat kekasihnya itu akan bertanya mengenai tekniknya. Jian yang mengangguk pelan. Keduanya kemudian melesat cepat masuk ke dalam kota. Ketika keduanya terbang lebih dekat, mereka bisa menyaksikan lebih jelas pasukan aliansi organisasi lebih mendominasi penyerangan kota.
Jian Chen bahkan melihat ada beberapa warga dan pasukan klan Chu yang sudah terbunuh. Tidak menunggu lama, Jian Chen dan Jian Ye mendarat di dekat para warga yang hendak diburu oleh pasukan organisasi. Jian Chen langsung mencabut pedang Asura dan melepaskan hawa dingin di tubuhnya. Aura itu ditunjukkan pada pasukan organisasi sehingga Jian Ye maupun para warga tidak dapat merasakan hawa dingin yang ia lepaskan. Tanpa menunggu lagi, Jian Chen segera mengayunkan pedangnya. Satu ayunan tersebut langsung membunuh 3 pasukan organisasi sekaligus. Pasukan organisasi tampak terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Jian Chen. Sebelum mereka bereaksi, Jian Chen menunjukkan sesuatu yang mengejutkan lagi. Dengan pedangnya Jian Chen menghabisi 3 pendekar alam hampa yang ada di pihak musuh. Tak peduli dengan tahap kultivasi mereka ada di mana, Jian Chen dapat membunuh musuhnya dalam sekali ayunan pedang. Dalam waktu singkat, Jian Chen sudah membunuh puluhan pasukan aliansi. Aksi pembantaian tersebut terlihat menakutkan bagi mereka yang melihatnya, baik pasukan musuh maupun pasukan klan Chu. Jian Ye juga sama terkejutnya. Kekuatan Jian Chen yang dilepaskan benar-benar berbeda saat keduanya membasmi sarang penyamun. Jian Ye memahami Jian Chen melakukan demikian karena kemarahannya pada pasukan organisasi. Gadis itu mendadak merinding saat melihat ke arah pedang merah yang dipegang Jian Chen. Walaupun samar ia bisa merasakan ada aura kehitaman dari pedang itu. Seperti aura pembunuh namun tampak lebih kelam dan lebih gelap. Episode sebelumnya. Eps 297. Kekacauan Ibu Kota Qianshan. Episode berikutnya. Eps 299. Kekacauan Ibu Kota Qianshan 3. 299. Kekacauan Ibu Kota Qianshan 3. Jian Chen tidak peduli dengan pandangan pasukan klan Chu. Ia terus mengayunkan pedangnya dan menghabisi pasukan organisasi. Tidak ada yang berani bertukar serangan dengan Jian Chen. Pasukan organisasi memilih langsung menjaga jarak dengannya atau kabur. Kalian ingin lari? Tidak akan semudah itu. Jian Chen menarik nafasnya sebelum melakukan teknik pedang pernafasan. Teknik pedang gerhana, cerminan tetesan hujan. Jian Chen berpecah menjadi 12 tubuh. Aksi yang membuat pasukan organisasi melotot melihatnya, begitu juga pihak pasukan klan Chu. Teknik Jian Chen seperti ilusi, bahkan semua yang melihatnya beranggapan demikian jika saja tidak salah satu dari cerminan tubuhnya sungguhan telah membunuh pasukan organisasi. Dalam waktu beberapa detik Jian Chen berhasil membunuh puluhan lawannya lagi. Setiap langkahnya menimbulkan jejak darah. Dia bukan manusia. Dia monster. Semuanya lari. Selamatkan nyawamu. Tanpa peduli lagi dengan penyerangan ini, pasukan organisasi yang tersisa langsung mencoba melarikan diri dari kota Qianshan secepatnya. Aksi Jian Chen benar-benar menimbulkan trauma bagi lawannya. Pasukan klan Chu saja sampai menghentikan pertarungan sambil menarik nafasnya dengan hati-hati. Walaupun mereka mengetahui Jian Chen ada di pihaknya, namun sulit untuk menghentikan getaran pada tubuh mereka yang ketakutan. Apa yang kalian tunggu? Cepat kejar mereka! Jian Chen melirik pada pasukan klan Chu dengan tatapan dingin. Perkataan Jian Chen membuat mereka tersadar dan buru-buru mengejar klan Chu yang kabur. Mereka tidak berani bersitatap dengan Jian Chen terlalu lama, apalagi membantah kata-katanya. Mereka takut Jian Chen akan membunuhnya di detik itu juga. Pasukan klan Chu yang mengejar berhasil memukul mundur pasukan organisasi lebih jauh lagi dari pemukiman penduduk sehingga para warga mempunyai cukup waktu untuk menyelamatkan diri.
Melihat pasukan organisasi semakin menjauh, Jian Chen tidak langsung mengejar mereka melainkan menoleh ke satu arah. "Ya, kamu fokuskan melindungi para warga sementara aku akan bergerak ke daerah lain untuk membasmi pasukan musuh." "Aku mengerti. Sisanya biar aku yang urus." Jian Ya mengecup pipi Jian Chen. "Mohon berhati-hatilah. Aku sangat mengkhawatirkanmu." Jian Chen mengangguk pelan. Ia kemudian melesat ke daerah sisi kota yang lebih dalam. Jian Chen tidak akan membiarkan pasukan organisasi bertindak seenaknya di sini. Dengan kecepatannya, Jian Chen dengan cepat sampai ke titik kota yang banyak pasukan organisasinya. Dibandingkan dengan sebelumnya, pasukan organisasi di sini hampir mencapai ribuan lebih. Tangan Jian Chen yang memegang pedang Asura bergetar hebat. Kemarahannya sudah semakin memanas ketika melihat banyaknya warga penduduk yang telah tewas. "Akan aku pastikan kalian semua akan terkubur malam ini." Jian Chen menyentil keningnya. Sebuah simbol tiba-tiba muncul di dahi Jian Chen diikuti mata emasnya yang semakin bersinar. Tubuh Jian Chen juga memancarkan cahaya keemasan. Ini adalah teknik yang sama yang ia gunakan saat melawan 5 gadis kembar di makam kuno. Teknik dari tubuh Raja Cahaya. Jian Chen bergerak cepat bagai teleportasi saat muncul di antara salah satu pasukan musuh. Pedang Asura sudah bercahaya keemasan dan dalam sekali ayunan pedangnya, membuat tubuh pasukan organisasi terpotong seperti tahu. Pedang cahaya Jian Chen memiliki panas yang tinggi. Ditambah memakai pedang Asura membuatnya dapat dengan mudah memotong apapun. Tidak peduli pasukan organisasi memakai baju pelindung atau menahannya dengan pusaka. Pedang Jian Chen seperti tidak bisa dihentikan dan membunuh mereka dalam sekali ayunan. "Kau pikir bisa bertindak sesukamu?" Beberapa pendekar mencoba menghentikan aksi pembunuhan Jian Chen yang semakin menimbulkan banyak korban. 4 alam hampa dan 2 alam langit mencoba menghadang Jian Chen. "Ingin menghalangiku dengan jumlah? Tidak akan semudah itu." Jian Chen mengayunkan pedangnya yang menciptakan pedang energi cahaya. Pedang itu hendak ditahan oleh 4 alam hampa dan 2 alam langit, namun tindakan tersebut justru membuat tubuh mereka langsung terbagi menjadi 2. Dengan mudah energi cahaya Jian Chen melewati tubuh keenamnya, membunuh mereka dalam sekali serangan. Aksi Jian Chen membuat pertarungan di sekitarnya langsung terhenti sesaat. Semua pandangan tertuju padanya, terutama pasukan organisasi. Pendekar yang Jian Chen bunuh sebelumnya adalah ketua organisasi mereka, baik organisasi kecil, menengah ataupun organisasi besar yang bergabung dengan aliansi. Melihat Jian Chen menghabisi ketuanya tanpa kesulitan berarti menunjukkan kekuatannya yang berada di ranah alam tinggi. Jian Chen nyatanya tidak berhenti di sana melainkan terus membunuh pasukan organisasi tanpa henti. Darah mulai tergenang dan membasahi tanah di sekitarnya. Pasukan organisasi merasa cukup untuk bergerak maju. Ketakutan tampak di wajah mereka melihat pembantaian yang Jian Chen lakukan. Pasukan organisasi tidak akan pernah berpikir bahwa ada sosok pendekar semenakutkan Jian Chen di kota Qianshan. Pembantaian yang mereka pikir akan dilakukan justru rekan-rekannya yang menjadi korban pembantaian. Pasukan organisasi langsung mencoba kabur, tidak memperdulikan nasib rekannya yang sedang meminta pertolongan. Jian Chen ingin mengejar mereka, namun sesaat ia merasakan sesuatu dan langsung menoleh ke atas langit. Terlihat di atas sana ada 2 orang yang sengaja melepaskan tekanan aura pembunuhnya yang diarahkan pada Jian Chen. Seolah hal tersebut adalah peringatan untuknya agar tidak bertindak lebih jauh lagi. Jian Chen tersenyum sinis.
Tidak menyangka ada seorang pendekar alam langit tahap 7 di sini. Pantas saja organisasi-organisasi ini berani menyerang ibu kota. Ternyata mereka dibantu oleh seseorang. Jian Chen yakin meski organisasi para kriminal berkumpul dan membentuk sebuah aliansi, kekuatan mereka tidak akan cukup untuk mengalahkan klan besar seperti klan Chu. Melihat keduanya yang berada di alam langit tahap 7 jelas menandakan dua orang tersebut bukan pendekar biasa. Di Kekaisaran Naga hanya segelintir orang yang mencapai kultivasi tersebut dan semuanya sangat terkenal. Hanya ada beberapa pendekar misterius di Kekaisaran Naga yang menyembunyikan identitasnya, yaitu anggota dari para Sio pemburu. Jian Chen segera melesat ke atas langit dan dalam waktu cepat sudah berdiri di hadapan dua orang itu. Kecepatan Jian Chen terbang membuat kedua orang itu sedikit bereaksi. Tato babi dan tato ular. Sudah kuduga para Sio terlibat dalam penyerangan ini. Jian Chen menghela nafas saat melihat ada tato di tubuh Yan Bahua dan Sio ular. Kekuatanmu sangat unik dan juga tinggi. Biar ku tebak, apakah kau pendekar misterius itu? Tanya Sio ular. Aku tidak mengerti pendekar misterius mana yang kau maksud, namun kedatangan kalian ke sini cukup mengusikku. Jian Chen menggeleng pelan, menenangkan emosinya yang mulai naik lagi. Lupakan saja. Aku akan membunuh kalian di sini. Kebetulan aku berniat untuk mencari kalian sejak tadi. Tanpa berkata-kata lagi Jian Chen langsung mempersempit jarak antara keduanya. Sio babi dan Sio ular mengeluarkan pusaka mereka masing-masing dan menghadapi Jian Chen. Episode sebelumnya. Eps 298. Kekacauan Ibu Kota Qianshan 2. Episode berikutnya. Eps 300. Kekacauan Ibu Kota Qianshan 4. Qianshan 4. Ekspresi Yan Bahua dan Sio ular memburuk menyadari kekuatan Jian Chen yang benar-benar di atas mereka. Biarpun keduanya telah menggunakan serangan gabungan, Jian Chen tetap membuat keduanya kewalahan. Yan Bahua sampai kesulitan berkata-kata menyaksikan serangan pedang yang ia banggakan selama ini jadi tidak berdaya melawan Jian Chen. Sepanjang hidup mereka, keduanya sepakat baru pertama kali ini merasa kecil di hadapan musuhnya. Padahal Sio Naga yang pernah bertarung dengan keduanya tidak membuat mereka di posisi kewalahan seperti ini. Jian Chen memainkan pedangnya dengan lincah. Dalam beberapa pertukaran jurus saja ia berhasil menorehkan beberapa luka pada lawannya. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana ada seseorang sepertimu di kekaisaran ini? Jerit Yan Bahua putus asa. Jian Chen tertawa kecil. Ku yakin kau sudah mendengar tentangku. Bagaimana kondisi para Sio saat aku berhasil membunuh 3 di antara kalian? Yan Bahua berekspresi pucat. Hanya para Sio pemburu saja yang mengetahui kematian 3 Sio tersebut. Ucapan Jian Chen mengartikan langsung bahwa dialah yang membunuh ketiganya. Yan Bahua menggigit bibirnya. Ia sekarang yakin tidak ada peluang untuk menang melawan Jian Chen. Aku tidak terlibat dalam penyerangan ini. Kita tidak mempunyai masalah jadi tidak harus sampai saling membunuh seperti ini. Jian Chen tersenyum sinis. Perkataanmu tidak berdasar. Kau datang ke kota ini berarti mempunyai urusan dengan mereka. Lagi pula aku sudah memutuskan untuk mengubur kalian di sini. Jadi tidak perlu alasan lagi untuk melarikan diri dariku. Jian Chen kini menggabungkan teknik pedang dengan ilmu tangan kosongnya yang membuat gerakannya jadi lebih rumit dan sulit ditebak. Sio ular berdecak kesal. Ia berusaha mengambil jarak dengan lawannya namun Jian Chen terus menempel pada mereka berdua.
Tidak ada cara lain. Sio ular tiba-tiba melepaskan kabut hijau di mulutnya yang merupakan racun. Jian Chen mengerutkan dahi sebelum buru-buru mengambil jarak. Ia melihat sedikit bagian pakaiannya yang kini telah meleleh. Bukan hanya pakaiannya saja tetapi pakaian dua sio itu juga mengalami hal yang sama. Jian Chen tidak menduga bahwa salah satu sio itu menguasai ahli racun yang juga mengandung asam korosif. Jika saja kulitnya tidak diselimuti sisik naga langit, Jian Chen yakin kulitnya akan melepuh. Di sisi lain sio ular tampak terkejut karena serangannya tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada Jian Chen. Padahal racun tersebut sangat kuat. Besi pun akan meleleh dalam kabut racunnya. Dia bukan tandingan kita. Sebaiknya kita bersiap-siap untuk kabur. Yan Bahua berbisik pelan pada sio ular. Sio ular mengumpat. Baru pertama kali ini ia harus lari dari lawannya seperti seorang pengecut, namun ia mengakui bahwa Jian Chen memiliki kekuatan di atas mereka. Kau ingin pergi? Sebaiknya kau lupakan itu. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos dari sini. Jian Chen mendengar bisikan mereka dengan pendengarannya yang tajam. Jantung Yan Bahua dan sio ular sampai berhenti sesaat ketika Jian Chen menebak rencana mereka. Jian Chen tersenyum sinis sebelum menghilang di pandangan keduanya dan muncul di depan sio ular dengan tiba-tiba. Yan Bahua buru-buru mengambil jarak namun matanya tidak lepas dari pandangan Jian Chen. Yang membuatnya heran. Sio ular malah terdiam di dekat lawannya alih-alih lari dari Jian Chen. 1 detik setelahnya mata Yan Bahua melebar ketika kepala sio ular sudah terpisah dari tempatnya sekaligus tubuhnya mulai jatuh ke bawah. Yan Bahua tidak melihat kecepatan ataupun ayunan pedang Jian Chen saat rekannya tiba-tiba sudah terbunuh begitu saja. Tentu saja karena Jian Chen menggunakan pedang gerhana untuk melakukannya sehingga mata Yan Bahua tak bisa mengikuti gerakannya. Yan Bahua meningkatkan kewaspadaannya ke puncak tertinggi. Ia melihat ekspresi Jian Chen dengan teliti. Jian Chen mengayunkan pedangnya untuk membersihkan darah yang menempel. Ia kemudian menoleh ke arah sio babi yang tampak ketakutan bercampur rasa putus asa. Jangan memohon ampun padaku. Sudah kubilang aku tidak akan membiarkan kalian hidup. Jian Chen langsung bergerak ke arah Yan Bahua dan mulai memainkan pedangnya kembali. Keduanya bertukar jurus dengan Jian Chen yang mendominasi pertarungan. Yan Bahua sudah cukup kesulitan melawan Jian Chen bersama sio ular, apalagi ia harus melawannya sendiri-sendiri seperti ini. Sulit bagi Yuan Hua memiliki semangat juang untuk bisa memenangkan pertarungan. Benar saja dalam beberapa pertukaran jurus saja Yan Bahua sudah terpojok dengan luka pedang di seluruh tubuhnya. Darah mengalir di setiap luka yang membuat pandangannya perlahan mulai kabur. Keseimbangan terbangnya sudah terganggu. Yan Bahua sadar ia tak bisa lagi mempertahankan nyawanya. Yan Bahua ingin berkata sesuatu untuk terakhir kali mengenai nama pendekar yang membunuhnya, namun Jian Chen tidak membiarkan itu terjadi. Jian Chen menghujam jantung Yan Bahua dengan pedang Asura. Membuat pria itu menjerit untuk terakhir kali sebelum jasadnya mulai jatuh ke bawah. Jian Chen tersenyum lebar. Perasaan gairah membakar tubuhnya usai ia membunuh lawannya. Tidak ada orang yang melihat pertarungan Jian Chen karena ketiganya bertarung di atas langit malam yang gelap. Jian Chen melihat ke bawah. Saat ia bertarung dengan dua sio itu, para pasukan klan lain mulai berdatangan dan membantu pasukan klan Chu, klan Niu, klan Ye serta klan yang ada di ibu kota mulai bekerja sama menghadapi pasukan organisasi.
Jian Chen yakin dengan campur tangannya barusan serta pasukan pihak klan Chu sebanyak ini maka sudah cukup memukul mundur pasukan musuh. Perhatian Jian Chen beralih ke pertarungan yang ada di atas langit juga. Terlihat ada satu pendekar yang melawan keempat lawannya sekaligus. Jian Chen tersenyum lebar saat mengenali keempatnya sebagai ketua organisasi yang memimpin penyerangan ini. Ia tidak menunggu lagi dan bergerak ke arah mereka. Hong Gao, Yue Xia, Gubu dan Dong Su sudah bekerja sama-sama untuk mengalahkan Chu Di, namun kekuatan pemimpin pemerintahan tersebut masih kuat mengimbangi keempatnya. Hong Gao mengumpat kesal. Ia sudah menunggu dua sionya datang untuk membantunya dalam menghadapi Chu Di, namun setelah beberapa menit bertarung, kedua sio itu belum menunjukkan batang hidungnya. Melawan Chu Di bukanlah hal mudah bagi keempat ketua itu sekalipun. Bahkan jika pertarungan terus berlanjut, Chu Di akan di posisi diuntungkan. Hong Gao hanya bisa berharap sio babi dan sio ular untuk segera datang, namun yang diharapkannya justru berkebalikan ketika seorang pendekar tak dikenal melayang ke arah pertarungan mereka. Ketua Chu, aku ada di pihakmu. Fokuskan menyerang dua lawan di antara mereka sementara dua sisanya lagi biar aku yang urus. Chu Di tidak menyadari kehadiran Jian Chen saat pemuda itu baru berbicara padanya. Chu Di awalnya menganggap Jian Chen adalah pihak musuh juga yang berpura-pura, namun melihat pemuda itu langsung menyerang Yue Xia dan Gubu membuatnya percaya bahwa Jian Chen berada di pihaknya. Chu Di kemudian melanjutkan menangani Hong Gao dan Dong Su. Pertarungan seketika berubah. Keduanya mulai kesulitan menghadapi Chu Di yang melawan dengan kekuatan penuh. Episode sebelumnya. Eps 299. Kekacauan Ibu Kota Qianshan 3. Episode berikutnya. Eps 301. Kekacauan Ibu Kota Qianshan V.